Jadi hari ini saya akan coba terangkan mengenai sharing pada MongoDB gitu ya. Mungkin untuk hari ini hanya pengenalan aja gitu ya, pengenalan aja. Nanti di minggu depan insya Allah gitu ya, nanti kita akan lebih dalam lagi dengan praktikum gitu ya. Bentar, ngehang lagi laptop saya ini. Pak, untuk UAS kapan? Untuk UAS belum ada pemberitahuan. Biasanya kan UAS setelah sesi terakhir itu kan minggu depan ya? Harusnya akhir Juni. Ya. Sekarang itu kan sesi 13. Minggu depan itu sesi 14. Berarti ya minggu depan terakhir gitu ya. Gitu. Dan panggilnya Pak. Baik, Pak. Oh, ini ngehang laptop saya. Bukan sesi ke-16, Pak. Enggak, sesi ke-14 sampai sesi 14. Oh, dikirain sesi ke-16-nya. Enggak, sesi 14. Kalau saya tahu ya, kalau yang saya tahu, tapi saya juga ini ya, nanti saya tanya lagi gitu ya. Kenapa instalin Ninja Storm? Oke. Ini kenapa yang ngehengin? Jadi ngeheng gini ya? Nggak bisa ini ya, nggak bisa dibuka. Coba logout dulu, Pak. Logout dulu ya? Iya, nanti masuk lagi, Pak. Ini juga ngeheng. Atau karena banyak yang ini ya, banyak yang masuk atau gimana ya? Lumayan Pak 23. Bisa Ya, jadi Pak, bisa jadi. 23 sampai ngeheng gini dah. Gimana nih? Ntar saya ini dulu, logout dulu. Nah, udah kelihatan? Halo? Halo, udah kelihatan teman-teman? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Jadi untuk sesi 13 ini gitu ya, saya coba coba menerangkan teori dulu ya. Hari ini coba teori dulu mengenai sharing pada MongoDB gitu ya. Nah, ini hal-hal yang diinginkan pada sesi ini, yang pertama itu memahami dulu ya, memahami konsepnya dulu, apa itu sharing, kemudian dapat menerapkan sharing pada MongoDB. Nah, yang ketiga ini memahami konsep scalable gitu ya pada MongoDB. Maksudnya gini, kalau scalable itu kan sebenarnya kalau yang
tidak salah gitu ya, ada dua ya, vertical scalable sama horizontal scalable gitu ya. Pernah dengar nggak teman-teman, vertical scalable sama horizontal scalable? Kali ini Pak. Intinya sih memahami konsep scalable pada Mongo itu, ini belum direkam ya? Ini di layar, di layar. Oh, udah direkam. Jadi konsep scalable pada MongoDB ini, ternyata MongoDB ini gitu ya, bisa maksudnya di sharing gitu ya, di sharing database-nya gitu ya. Apabila kita mempunyai server, beberapa server, nah database kita itu bisa file sharing gitu ya, bisa file sharing gitu ya. Intinya ke sana gitu ya. Cuma kalau biasanya kalau pada MongoDB ini ada yang namanya horizontal scalable gitu ya. Jadi horizontal scalable itu misalkan database-nya itu ukurannya sudah sangat besar gitu ya. Ukurannya sudah sangat besar dan tidak mungkin lagi ditampung pada satu server gitu ya. Nah, dengan horizontal scalable ini kita bisa menambahkan satu server lagi gitu ya. Satu server lagi untuk menampung database itu gitu ya, satu atau beberapa database server gitu ya. Nah, kalau horizontal scalable itu kan intinya gitu ya, kalau misalkan server database kita itu sudah sangat besar gitu ya, nah paling yang pada vertical scalable itu paling yang bisa kita upgrade gitu, biasanya memori, kemudian hard disk gitu ya, kita tambahkan slot hard disk. Nah, kemudian untuk horizontal scalable gitu ya, horizontal scalable itu daripada kita menambahkan hard disk atau memori, ya sudah gitu ya, tambah server baru lagi gitu ya, beberapa server database server lagi, 1, 2 atau 3 gitu ya, itu maksudnya horizontal scalable. Nah, MongoDB ini support untuk horizontal scalable gitu ya. Nah, itu di sana kelebihan MongoDB gitu ya. Nah, oke ya. Teman-teman paham ya scalable ya? Jadi intinya sih size-nya bisa ditambah gitu ya, dari sisi size, dari sisi size storage, kemudian memori, kemudian ditambahkan server juga mendukung gitu ya MongoDB ini. Kira-kira paham ya scalable ini ya? Halo? Halo, teman-teman? Paham Pak. Paham ya? Pak, ya Pak. Paham ya? Nah, ada intinya sih ada dua gitu ya, ada dua scalable, horizontal nih saya ini ya saya tuliskan vertical scaling gitu ya, sama horizontal. Nanti teman-teman untuk lebih jelasnya searching ya di ini. Nah, ada vertical scaling dan horizontal scaling. Nah, MongoDB ini support dua-duanya gitu ya. Tapi pada kenyataannya memang untuk di industri gitu ya, biasanya dia horizontal scaling gitu ya. Kalau storage-nya 1 tera ya sudah gitu ya, 1 tera, daripada nambah lagi hard disk ya biasanya ya udah nambah 1 server, 2 atau 3 server kan gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian apa itu sharding? Nah, itu ya. Sharding itu adalah metode atau teknik untuk membagi dan mendistribusikan database yang database yang sangat besar gitu ya, atau massive database gitu ya, pada beberapa server atau cluster ya, untuk memudahkan pengelolaannya kan gitu ya. Jadi misalkan gini, sharding itu salah satu metode gitu ya untuk file sharing lah gitu ya, file sharing. Contohnya seperti Google Sheet ya, Google Sheet gitu ya. Kalau Google Sheet itu kan kalau misalkan kita edit gitu ya, kalau kemudian kita sharing ke teman yang lain juga bisa ngedit kan gitu ya, itulah file sharingnya. Intinya ke sana gitu ya. Nah, contohnya gitu ya, ini saya ilustrasikan gitu ya. Jadi pada sharding itu ada, misalkan ada
ada server sed A gitu ya sama sharding B gitu ya. Ini server ya. Sharding A sama sharding B ini server ya gitu ya, database server. Misalkan ada database server sharding A dan kemudian ada database server sharding B, nah gitu ya. Nah kemudian misalkan kita ingin di sharding A itu kita mempunyai collection 1 dan collection 2 gitu ya. Nah, kita bisa share gitu ya, bisa share collection yang 1 dan 2 ini ke ke ini gitu ya, ke server share B gitu ya gitu. Nah, kalau untuk router Mongo ini sebenarnya dia hanya ini aja gitu ya, hanya interface saja gitu ya, interface dengan klien gitu ya gitu. Nah, kira-kira teman-teman dapat memahami nggak ini nih? Sed A ini gitu ya, server gitu ya, cluster, kemudian sed B juga cluster gitu ya. Jadi kita bisa file sharing antara server sharding A dan server sharding B gitu ya, file sharing. Kira-kira teman-teman dapat memahami nggak? Halo? Ya, Pak. Bisa ya? Ya. Bisa ya, masih muda ya di sini masih teori masih muda gitu Ya, ya. Pak. Insya Allah, Pak. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud ini kan ada ya, ini saya sed A gitu ya, susah ini saya orang Sunda jadi susah bahasa Inggris. Ini sharding A dan sharding B. Maksud sharding A, sharding B ini cluster gitu ya, database server ya gitu ya, database server. Misalkan ada database server sharding A dan database server sharding B. Nah, database server data-data pada server sharding A itu bisa di sharing ke database server sharding B, ya gitu ya. Itu ya ke sana. Nah, kalau router ini dia hanya interface saja, interface dengan klien gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian nah, komponen-komponen pada sharding itu, pada sharding cluster itu gitu ya. Yang pertama ada config server, kemudian query router dan shed ya, dan sharding sendiri gitu ya. Kalau ada yang tergabung. Ya, ya. Ada config server, query router dan sharding sendiri. Kalau config server itu dia yang menyimpan metadata gitu ya, kalau metadata gitu ya. Kemudian query router itu dia hanya interface saja gitu ya, interface dengan klien gitu ya. Kemudian shed sendiri dia yang menyimpan database-nya sendiri gitu ya, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kalau metadata itu ini ya gitu ya. Dia yang mendeskripsikan, dia yang berisi mengenai inisialisasi database gitu ya, metadata itu intinya. Nanti teman-teman bisa searching lah di Google apa yang dimaksud dengan metadata. Nah, sebenarnya gitu ya, komponen pada Mongo ini untuk sharing cluster ini ada 3 gitu ya gitu. Nah, nanti kalau misalkan praktikum ke depannya gitu ya, mudah-mudahan sih minggu depan bisa praktikum. Jadi semuanya ini server ini harus dibikinkan gitu ya. Config server ya pada server sendiri gitu ya. Kemudian query router server ya kita bikin server sendiri gitu ya. Kemudian shardingnya sendiri untuk penyimpanan database ya kita buat gitu ya sendiri. Kalau dihitung-hitung memang config server query router ini, config server memang sama config servernya minimal 3 gitu ya. Config servernya minimal 3 server, kemudian query routernya cukup 1 dan sharding sendiri cukup 2 gitu ya. Cukup 2. Nantilah kita praktikum untuk jelasnya gitu ya. Tapi yang pasti sih rekan-rekan memahami dulu gitu ya. Nah, ini ilustrasi komponen sharding ya, sharding cluster. Jadi ada query router ini query routernya ada 2 gitu ya. Kemudian ada config server dan shed A dan shed B gitu ya.
gitu. Komponen-komponennya gitu ya, ada config server, kemudian ada sharding, ada 2 sharding gitu ya, shard A dan shard B, dan ada router gitu ya, router dua router gitu ya. Kira-kira rekan-rekan bisa memahami, silakan sambil berjalan ini sambil diskusi aja gitu ya. Teman-teman silakan. Bang Najmi silakan ditambahkan, ada yang ditambahkan? Bang Najmi, Fajar. Ada pertanyaan Pak dari Ujang tadi? Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Di chat bisa dibaca Pak. Bentar. Oh ini ya. Semua ledger tersebut, semua data termasuk ATW atau hanya misal file-file saja? Apa disebut? Jadi ledger database ini tadi sebenarnya ada ya di sini ya. Jadi ini ya di sini. Nah, untuk mendistribusikan database yang sangat besar gitu ya. Apakah hanya tadi apa? Apakah hanya file-file saja gitu ya? Nah, kita konsepnya kita bicara ini ya, bicara database dulu ya, jangan file gitu ya. Halo, Kang Ujang? Kang Ujang? Menghilang kayaknya Kang Ujang nih, Godin kayaknya ya. Yang Ya, Kang Ujang itu Kang Ujang dipanggil. Bertanya malah kemana? jadi cara ruangan. Masih ada ya. Jadi database ini kita konsepnya ini dulu ya, database ya pada MongoDB. Yang pasti ya database gitu ya, collection pada data gitu ya, database MongoDB gitu ya. Sebenarnya kalau lagi database itu pada big data itu ya, konsep kalau big data itu ya sebenarnya bisa struktur data terstruktur, data tidak terstruktur gitu ya, gitu. Ataupun data yang semi terstruktur gitu ya. Nah, nantilah bisa searching ini data terstruktur itu gitu ya, seperti database gitu ya, MySQL, MongoDB juga termasuk data terstruktur gitu ya. Tapi dia memang konsepnya bisa data-data yang tidak terstruktur kan gitu. Nah, kalau yang data-data yang tidak terstruktur ya seperti kata atau kalimat gitu ya. Cuma kalau di sini yang maksud dengan large database atau massive database ya pasti database yang ada pada MongoDB gitu ya, ataupun pada MySQL gitu ya. Udah, itu ya, Bojang ya, ngerti Bojang? Halo? 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 Ujang. Halo Ujang, halo. Halo Ujang, itu dipanggil Ujang. Ada yang mana ngomong mic nakar the mute? Pak Ujang, gimana Pak Ujang? Yang dimaksud dengan database itu datanya sangat besar gitu Pak Ujang ya. Kalau datanya sangat besar, misalkan 1 tera gitu ya, database kan bisa aja mungkin gitu ya, database-nya, collection-nya gitu, saking banyaknya bisa saja gitu ya, 1 tera, 1 tera giga ya, 1 tera, 1 tera apa? 1 terabit gitu ya, bisa mungkin saja gitu ya. Cuma kalau dibayangkan 1 tera gitu ya, diolah dengan 1 server gitu ya, coba bayangkan kalau mau mengquery-kannya Pak Ujang gitu ya. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi 1 tera itu ya kita bagi-bagi kan gitu, kita bagi-bagi pada beberapa database server. Nah, maksud dari sharding itu ya itu gitu ya, kita bisa membagi data-data gitu ya, misalkan datanya itu 1 tera, bisa membagi data-data pada database server menjadi lebih kecil gitu ya, misalkan database-nya yang sangat besar gitu ya, database itu 1 tera misalkan gitu. Nah, 1 tera itu kita bagi-bagi menjadi lebih kecil kan gitu. Bisa saja pada misalkan 1 tera itu dibagi menjadi 10 ya.
bagi misalkan dibagi menjadi 10 dibagi ke 10 non server gitu ya. Berarti 1 tera aja dibagi 10 lebih kecil dan mudah pengelolaannya. Yang pasti pada query-nya juga lebih mudah. Itu ya Pak Ujang ya? Ya. Dimengerti Ujang? Dimengerti Pak Ujang? Menggila. Oke Pak Ujang katanya karena nanti mau ketemu gitu ya, nanti saya jelaskan lebih inilah di sini ya Pak Ujang ya. Bobo meureun Pak Ujangnya. Masa nggak puasa Godin dia? Godin. Tukang godin sih, jadi begitu. Gimana bisa dipahami ya? Bisa geprek dipahami ya? ujangnya. Bisa Pak, mangga Pak, lanjut. Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, oke ya. Jadi misalkan gini, data yang sangat besar itu misalkan 1 tera gitu ya. 1 tera. Nah, kita bagi gitu ya, 1 tera ini pada ini kan ada gambar nih pada SHAD A dan SHAD B gitu ya. Gitu. Itu maksudnya gitu ya. 1 tera dibagi 2 kan berapa ya? 500 giga ya, 500 gigaan lah gitu ya. Iya. Nah, kan lebih mudah pengelolaannya kan gitu. Maksudnya ke sana gitu ya. Nah, itu teman-teman yang dimaksud dengan shading. Nah, nanti mudah-mudahan sih untuk untuk minggu depan gitu ya. Nanti saya coba simulasikan gitu ya, simulasi shading sebenarnya ini bukan pada localhost ya, pada cluster ya. Nah, ini nanti kita coba ini ya. Minggu depan lah kita coba praktek gitu ya. Simulasi Jadi minggu depan ya, minggu depan sih mudah-mudahan sih teman-teman semua bisa hadir gitu ya. Karena memang terutama untuk perusahaan-perusahaan nanti ya mudah-mudahan gitu ya teman-teman itu bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang besar yang memang database-nya gitu ya tidak di lokal server gitu ya. Ya nggak mungkin kalau di lokal server gitu ya, nggak mungkin di lokal server gitu. Database-nya yang satu misalkan database servernya ada di Jakarta gitu ya, biasanya gitu kan kalau Google Cloud ya. Yang satu ada di Jakarta, kemudian satu lagi misalkan dia ada di Amazon gitu ya, di Amerika kan gitu. Nah inilah gitu ya gunanya untuk settling itu gitu ya. Berarti Pak lewat Google Computing gitu, jadi nggak ada server yang netap gitu atau gimana? Jadi gini teman-teman, kan kalau Google Computing itu namanya Google Cloud gitu ya. Gitu ya. Ya itu kan GCP ya, Google Cloud ya, Google Cloud ya. Nah, jadi gini, kalau biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, biasanya dia punya database server sendiri gitu ya di kantornya gitu ya. Tetapi dia pun biasanya nyewa Google Cloud ataupun Amazon Cloud gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya caranya supaya database yang di Jakarta itu gitu ya bisa file sharing dengan database yang di Google Cloud atau di Amazon. Kan kalau Google Cloud dengan Amazon kan kita biasanya kan kalau nggak di Singapura di Amerika gitu ya. Nah gitu, gimana caranya mengkombinasikan kan gitu database server yang ada di Jakarta, kemudian di Singapura dan di Amerika. Nah ini dasarnya gitu ya, nanti simulasinya pada cluster gitu ya simulasinya. Tapi sih pada intinya sama saja gitu ya, intinya sama saja gitu ya. Gitu. Nanti kita akan simulasi pada cluster gitu ya, nanti supaya teman-teman nanti kalau misalkan kerja sebagai database admin gitu ya, tidak kaget gitu ya. Oh ternyata yang disebut cluster itu ini gitu ya, gitu teman-teman gitu ya, gitu. Teman-teman gimana ngerti? Halo? insya Allah. Halo ya. Yang penting konsepnya dulu gitu ya, konsepnya dulu teman-teman Iya Pak, ngerti insya Allah Pak. teorinya. Ya, Pak. Nanti minggu depan kita praktikum gitu ya, praktikum. Karena gini kan kampus kita itu sudah kampus kampus merdeka ya.
Kampus Merdeka ya. Iya, Pak. Nah, jadi gini, jadi teman-teman nanti kalau magang, misalkan magang nih dihadapkan pada satu kasus gitu ya. Ya. Kasus dihadapkan pada satu kasus, misalkan untuk menggabungkan database kan bingung juga ya teman-teman gitu ya. Database, misalkan database-nya MongoDB ataupun MySQL gitu ya. Yang satu servernya di Jakarta, yang satu kita nyewa Google Cloud, yang satu lagi nyewa Amazon. Nah, bagaimana menggabungkan itu semua kan gitu ya? Supaya teman-teman tidak kaget nanti pas magang atau kerja gitu ya. Tapi nanti simulasi nanti saya buatkan sih, sudah saya buatkan sebenarnya beberapa server gitu ya, beberapa server gitu ya. Di ruangan saya servernya gitu, sudah saya bagi menjadi kira-kira 6 server lah gitu ya. Jadi supaya Jadi minggu depan praktek. ya minggu depan praktikum gitu ya. Kalian mungkin minggu depan kuis juga gitu ya. Kuis juga. Oh gitu. iya. Nah ya, pemberitahuan. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan gitu ya? Halo? Kuisnya gimana, Pak? Kuisnya intinya sih dari sesi berapa ya? Pertemuan itu dari sesi 10 ya? 9, 10, 11, 13 ya? Ya. Nah, kuisnya itu aja. Tapi yang pasti sih kuisnya lebih ke ini ya, lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin Praktek. Iya, lebih ke praktek gitu ya, lebih ke praktek gitu ya. Materinya? Kenapa? Oh, praktek. Lebih ke praktek gitu ya kuisnya. Nanti ada praktek apa replika set sama sharing gitu ya, karena itu ya poinnya gitu ya kalau di MongoDB ini. Kasih contohnya ya, Pak. Iya, Pak, contohnya, Pak. Ya makanya nanti kalau bisa diusahakan datang gitu ya pada minggu depan gitu ya, karena nanti mungkin kita akan full praktek gitu ya, full praktek. Nah nanti dari sana teman-teman memahami, nah nanti kita kuis gitu ya. Iya, Jadi Pak. minggu depan iya, ke kampus ya, Pak? Harus Ya, ke kampus. Bukan harus Iya. ke kampus sih, kalau bisa gitu ya, kalau bisa silakan. Oh iya, Pak. Usahakan. Kalau bisa, tidak mengharuskan ya, tidak Iya, mengharuskan. Pak. Ya, Pak. Tidak mengharuskan. Kalau buat hari ini ada tugas nggak, Pak? Nggak Hari ini ada ya, tidak Pak? ada, karena nanti Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. karena nanti di praktikum ya tugasnya gitu lumayan ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Bapak kalau misalnya minggu depan ke kampus, nggak usah bawa laptop. Di lab ya, Pak? Di lab, kita di lab gitu ya. Laptopnya suka error. Ya kita ada lab gitu ya. Kita manfaatkan labnya. Kita manfaatkan gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira ada pertanyaan? Pak Ujang mana Pak Ujang? Pak Ujang ini kayaknya cita-citanya Coba Pak, Bapak ontrok, Pak. data engineer gitu ya. Pinginnya jadi data engineer gitu ya. Pak Ujang? Masih belum. Kalau aku mah Pak masih belum konfigurasi servernya kayak gimana. Jadi sharding sama replika tuh gimana gitu dari komputer A ke komputer B misalkan itu Pak. Nah, ya itu. Lewat MongoDB-nya gitu. Besok ya minggu. Oh, bukan besok, maksudnya minggu depan gitu ya. Baik, Pak. Yang Baik, penting sih konsepnya kan udah tahu gitu ya, membagi data pada beberapa server gitu ya. Konsepnya itu aja. Oke ya. Silakan Bang Najmi, ada yang ditambahkan? Kang Najmi. Bang Najmi. Terima kasih. Mungkin menutup aja tadi dari sharding. Kita punya database yang ukurannya 1 tera. Kita bisa bagi jadi 4. Terus? Jadi kita nge-load file itu nggak 1 tera semua, tapi dibagi-bagi. Betul. Nah, ya. Betul. Jadi intinya sih memudahkan pengelolaan ya gitu ya. Seperti di slide tadi gitu ya, untuk memudahkan pengelolaan, terutama untuk query gitu ya, untuk load database. Kalau kita pada satu server 1 tera ya bisa dibayangkan kan gitu lamanya minta ampun gitu ya satu query gitu ya. Jadi nanti dibagi-bagi gitu ya, datanya dibagi-bagi pada 4 server gitu ya.
Jadi loadingnya dia lebih cepat gitu ya, lebih mudah pengelolaannya. Tentunya dalam query-query-nya gitu ya. Nah itu karena salah satu nanti pekerjaan ini ya, pekerjaan apa administrator itu dia bisa apa ya, bisa administrator database gitu ya. Dia bisa teknik replika set gitu ya, sharding juga selain query. Kalau query sih udah pasti gitu ya. Nah, nanti harus bisa replika set, kemudian harus bisa sharding gitu ya. Nah, tentu saja kalau data engineer itu menggabungkan dari beberapa ini gitu ya, menggabungkan beberapa database gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu nggak mungkin hanya MySQL saja gitu ya. Biasanya dia ada MySQL, PostgreSQL gitu ya. Kemudian ada MongoDB. Nah, bagaimana menggabungkan database itu semua kan gitu ya. Nah, itulah fungsinya database engineer. Nah, kemudian supaya flow atau kontrol dari aliran data dari masing-masing server itu bisa dikelola gitu ya, itu kerjaan data engineer gitu. Nah kemudian nanti kalau misalkan biasanya ke data engineer itu bagaimana mengkondisikan gitu ya data-data yang dari berbagai database server itu dikelola kemudian disajikan pada dashboard gitu ya untuk divisualisasikan ataupun untuk dikasihkan ke data science gitu ya. Biasanya data science nanti yang akan mengolahnya gitu ya. Ya teman-teman. Iya Pak. Ya. Pak gitu ya. Pak Ujang Iya, kesini Pak. dulu yang bertiga itu ya. Gontrok jangan. Yang bertiga Kalau itu buat ya. absen di LMS nggak ada ya? Ya. Nanti udah beres Belum ya. nanti. Nanti saya Oh, pemberitahuan gitu ya. Nanti saya pemberitahuan gitu ya. Pak. Nanti kalau yang 24 orang ini udah pasti gitu ya, udah pasti saya ini kan gitu ya. Emang yang di kampus siapa aja gitu Pak? Cuma Saya 3 kurang tahu. orang. Ya, cuma 3 orang katanya. Wisang, Ujang, Ujang, Ujang Nafi. sama siapa? Nafi. Ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali gitu ya. Amin. Teman-teman, Amin. assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan sih sehat semua gitu ya.